Tunggu 7 tahun? Iya, nggak sengaja sih sebenarnya. Itu nyanyi apa sih? Gimana? Apa model? Ya kita kan dulu suka fashion show baru. Makanya sih. Makanya duluan mana tuh nyanyi apa model? Gue nggak terpengaruh dan gue nggak nyambung, gue haho gitu, gue nggak tertarik juga. Kalau lagi jalan sama Lele. Kalau boleh udah wah gitu. Dan lo akhirnya gimana? Ya nggak apa-apa, kasihan juga kan laki gue. Terus gue sama Leoni udah pas lagi fitting, potong aja segini. Deh, ini tuh airline. Nanti gimana ya? Dia panik sendiri. Nggak ngerasa. Kita sementara gue sama Leoni nggak merasa. Pokoknya pendek aja, enggak pokoknya bodo amat. Yang penting kayak dulu aja gitu. Gue mau tahu dong dari semua lagu Tria Kuek yang booming itu, favorit lo yang mana? Lu juga harus mikir ya. Gue punya satu, lo apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Brian Sis, kembali lagi di Audio Sister Podcast yang sudah pasti selalu ada di Arion Suites Hotel Kemang. Senang banget, kita kayaknya tiap minggu kita di sini ya, Pak. Iya, karena tempatnya nyaman, kamarnya luas. Ini kita dapat yang suites ya, jadi dibedakan gitu. Ada tirai, bukan tirai, ada pintu yang membedakan antara kamar tidur dan living roomnya. Best pokoknya. Lo mau tahu nggak? Enggak. Ya, boleh deh. Baju aku baru dong. Oh, baju baru, alhamdulillah. Kalau gue bajunya udah lama tapi kelihatan baru. Ini gue hadiah ulang tahun. Oh, hadiah ulang tahun. Iya, jadi gue tuh bajunya tuh baru. Alhamdulillah. Baru ketemunya di gudang pas lagi mau beres. Enggak, tapi ini seriusan? Iya. Enggak. Ini ketemunya di gudang, Cong. Iya, maksud gue ini benar-benaran baru. Iya. Oh. Baru banget, tapi ketemunya di gudang. Tapi bintang tamu kita hari ini baru, tapi anak lama gimana ya? Bingung banget. Karena anak lama, tapi mukanya baru terus. Baru, menurut gue nggak ngerti gimana caranya. Gitu aja juga ya. Gitu aja deh, cuman yang membedakan karenanya rambutnya. Rambutnya sekarang mah udah panjang, kalau dulu masih rambut pendek. Ponian. Terus udah gitu kemarin sempat lagunya di remake dong, orang masih tetap itu juga lagunya. Oh, gitu. Iya. Sabar, Bu. Oh iya bener. Emosi banget. Nanda. Tuh kan? Masih gitu-gitu aja. Iya ya. Kalian juga gitu-gitu aja yang ngomong. Tolong. Sehat deh. Sehat. Alhamdulillah. Waras. Dan lagu ini memang tetap masih booming sampai sekarang loh. Iya, pokoknya setiap lebaran pasti ada lagunya dia. Alhamdulillah. Sama. Majalengka. Pakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Gila ya, makanya dibilang ini anak lama tapi mukanya baru mulu. Iya. Orang gitu-gitu aja mukanya. Iya. Tapi lo sehat deh. Alhamdulillah. Iya loh. Akhirnya ya mau ke podcast. Iya, bukannya sombong ya Bu. Gue memang agak panik dari dulu. Jadi gue mungkin daripada teman-teman gue yang lain, termasuk orang yang hampir nggak pernah podcast karena malu kenapa sih? Gue panik atau gue anxiety kali ya, tanyain apa ya, ngomongin apa, emang ada yang menarik dari kehidupan gue. Gue gitu merasa gitu sumpah. Lele aja
Ayo, Lele mau begitu. Kalau dia emang gitu. Dia masih open, masih yang santuy. Kalau gue yang nggak jelas maunya apa, Gemini emang. Gue sendiri juga bingung kepribadian gue gimana, apa yang gue mau, gue juga nggak tahu. Seperti jawaban gue kenapa gue podcast Seumur Hidup baru 3 kali. Iya. Tapi tadi ada yang menarik kan pas kita tadi cerita Nadia Budi Ananda. Yes. Itu namanya yang diberikan oleh orang tuanya. Yeah. Nadia Budi Ananda. Tapi ternyata nyokap lo udah bikin nama panggilan sendiri dari lo Dari baru lahir, dari kecil. Pokoknya nama gue Nadia Budi Ananda, dan nanti dia bilang sama gue, iya pengen punya anak namanya Nadia Budi Ananda, tapi nanti dipanggilnya Dea. Nyokap tuh emang agak-agak juga. Nyokap gue Sagittarius sih kayak lo. Makanya dia 11-12 banget sama gue ya, jadi mau ada apapun itu acara sekolah itu tulisnya udah Kalau Dea aja. acara sekolah mah otomatis tetap Nadia. Nama Ya. sekolah kan. Nah kalau gue lagi les, kan gue dari umur kayak 3 tahun, 4 tahun udah les kayak nyanyi, udah les berenang, les nari. Nah, lesnya tuh udah nyokap gue dan lesnya Dea Ananda. Dari Dea Ananda ya. Jadi kayak nama itu adalah nama wangsit kali ya. Iya loh, semuanya tuh maksudnya dari kecil dia udah dikasih nama Nadia Budi Ananda, tapi sama nyokapnya tuh udah dikasih afirmasi yang positif ya kan? Iya benar. Akhirnya jadilah trio kue-kue. Gue gaprok lo ya. Kita mah udah iya sih kue-kue. Tapi dari nama Dea Ananda itu justru malah banyak orang jauh lebih kenal lo dibandingin dengan Nadia itu kan? Tapi ada nilai positifnya dalam kehidupan gue sehari-hari sih. Karena ketika kita lagi ke rumah sakit atau kita lagi bikin apapun gitu ya, dipanggil gitu misalnya Nadia Budi Ananda, enggak siapa tuh kan gitu. Oh nggak ada yang enggak gitu. Enggak. Waktu itu gue mengalami, maksudnya gue merasa itu lebih enak sih jatuhnya. Enggak, tapi kadang lu suka gitu nggak? Misalkan lagi ada panggilan gitu kan ya. Nadia Budi Ananda, terus lu diem aja. Santai. Karena gitu nggak? Karena itu bukan nama gue gitu. Karena gitu nggak? Enggak, gue pasti Masih enggak. Gue kira tuh karena gitu. Nadia Budi Ananda, ya udah gue santai aja. Nama gue kan Dea Ananda gitu ya. Itu pernah kejadian sama gue tahu. Oh gitu? Iya, karena gue karena tahu Cika Wode gitu kan ya. Terus giliran dipanggil, "Hey nih Veronica," gue diem aja. Santuy hidupnya. Kan nama gue Bo gitu, gue kenal. Oh, gue enggak. Antrian bank atau antrian apotek kan gitu-gitu. Bayar pajak. Lu pasti lupa kalau bayar pajak, pasti lu dipanggil Gita Natalia, diem aja. Gue main pura-pura nggak ada. Itu sebenarnya kan enak kan kalau lo tuh nama lo tuh beda sama nama panggung jatuhnya kan. Jadi kalau ada yang urusan-urusan kayak lo lagi apa namanya bikin paspor atau KTP perpanjang apa dipanggil tuh santai gitu. Tapi orang tetap aware lo adalah seorang Dea Ananda. Biasanya kalau misalnya gue lagi bikin paspor, mereka ngehnya pas udah duduk depan-depanan. Iya kan, saat foto. Baru gitu. Nadia. Mbak Bukan Dea. Mbak Dea. Gitu, gue digituin tuh sering banget. Iya. Kok namanya Nadia? Ya udah. Kenapa jadi bapak yang repot gitu. Masuk ke dunia entertain itu dari umur 7. Umur 7 tahun. Iya, nggak sengaja sih sebenarnya. Itu nyanyi apa model? Ya kita kan dulu suka fashion show bareng. Makanya duluan mana tuh nyanyi apa model? Nah, semuanya berawal dari gue nggak pernah tidur siang waktu umur 3 tahun. Terus kan gue anak tunggal. Terus nyokap gue masih kayak early 20, punya energi dan semangat gitu kan. Ngapain nih anak gue gitu, nggak mau tidur siang. Terus akhirnya gue les dulu nih akhirnya. Yaudah kita les nari Bali. Gue les nari Bali dulu di tim. Pokoknya zaman dulu yang di tim tuh ya. Terus gue habis itu les berenang, cobain. Ya, gue les berenang. Tinggi nggak? Segini tinggian Leoni. Tinggian Leoni. Gue dulu tinggi duluan. Iya, tinggi Leoni duluan. tuh kayak begini nih ya. Iya, benar. Gue Fandi Leoni. Mohon maaf, dilurusin bisa nggak? Lu mau tahu? Fakta. Gue nggak bisa lurus. Iya lo, dia nggak bisa lurus lo. Oh iya lo, bener lo. Terus dia dari Bali gimana? Gini. Tapi bengkok. Oke. Terus gue suka diketawain orang-orang, dia kenapa kan dari sananya? Mungkin saya keturunan witch. Ada gitu kan? Ya boleh. Ya udah terus sampai mana sih? Oh iya, terus gue dari Bali, gue
berenang sampai akhirnya gue ngeliat orang lomba nyanyi kayaknya pas gue umur 4 tahunan, gue nggak tau lah pokoknya. Terus mama aku mau ikut gitu. Oh, pengen sendiri? Tapi memang kata nyokap gue tuh dulu katanya suka nyuruh orang nyanyi, misalnya lagi road trip di Jawa umur 3-4 tahun, satu mobil tuh harus nyanyi bareng gue, kalau nggak nyanyi gue ngambek. Ya mungkin itu agak-agak aneh kali ya. Sama kalau ada tamu, siapapun itu gue kenal, tamu omanya gue atau tamu nyokap gue tiba-tiba keluar terus gue show nyanyi sendiri. Demi apapun loh. Sebenarnya lu nggak anxiety atau gimana? Enggak, kalau yang talk show lain lagi, beda lagi, itu kan ngomongin hal pribadi jadi. Karena mungkin itu dulu gue overthinking dulu, gue ada overthinking kalau part itu. Dia tuh dulu kan masih nggak ada pikiran kan, karena masih bocah kan, 3 tahun gitu, ketemu orang banget. Iya. Nah udah, terus dari situlah gue emang udah suka nyanyi tapi belum dilesin, kita temuin lagi yang tadi. Nah akhirnya gue langsung lomba nyanyi, terus akhirnya lama-lama nyokap gue bilang udah deh les aja, les nyanyi. Terus akhirnya nyokap gue bilang ini nggak bisa semuanya diambil, salah satu aja, kan masih kecil juga kan. Ya udah difokusinnya ke nyanyi. Sempat ikut model juga kan. Ya. Cuma nongkrongnya di Plaza Indonesia dulu. Kalau fashion show itu gue nggak tahu kenapa gue rada lemot. Jadi kayak kalau gue suruh maju, kalau gue diajarin misalnya nanti kamu muter apa gitu, gue nggak loading disuruh ngapain gitu. Oh berarti nanti yang di samping lo tuh gini. Iya. Itu bisa gue tuh. Gue kan tuh kayak kalau bisa ke kiri gue ke kanan atau gimana, gue nggak ngerti ya. Gue nggak berbakat ya ternyata. Kamu maju. Jadinya akhirnya lebih ke suruh-suruh kan. PD-nya ada, tapi koordinasi otak nggak bisa. Kaki sama otak nggak bisa. Karena jauh kali ya, Char. Jauh gitu. Tapi kan kalau nyanyi kan fokusnya juga Gak tau, iya tapi gue lebih fokus kalau nyanyi. Tapi mungkin emang satu passionnya ke situ. Iya mungkin, gue suka. lagi nyari-nyari kan waktu kecil kan. Ya udah dari situ akhirnya lombanya, ada satu lomba nyanyi yang jurinya Papa T-Bob. Nah itu kalau nggak salah barengan sama si Leoni juga deh. Ada Fandi juga. Terus almarhum Papa T-Bob itu, almarhum Om Wanda, dia yang langsung nawarin, ibu anaknya mau rekaman nggak? Kebetulan ada produser yang nyari, terus ya udah langsung audisi, terus langsung rekaman gitu. Tapi emang dulu tuh yang pertama kali booming itu tuh Wek ya? Iya, kalau untuk yang trio, yang trio mix sendiri-sendiri ya. Kalau itu mah trio Wek langsung loh. Tapi emang siapa sih yang nggak kenal trio Wek ya nggak sih? Lo ini gue bilang itu kayaknya beruntung aja sih di saat momen yang tepat, lagu yang tepat, terus kita 3 orang yang tepat, koreografi yang tepat, kayaknya sih ya situasi yang tepat. Dan mereka tuh kayak punya karakter masing-masing. Iya benar sih sebenarnya. Mbak Dea Indonesian look ya kan. Ya dua-duanya sih Chinese look sih. Oriental banget kan si Fandi sama Lele kan. Cuma maksudnya mereka tuh 3 orang mix yang dilihat sama Papa T-Bob tuh langsung kayaknya jadi deh nih langsung ya. Dan kita 3 orang tuh beda-beda tiga-tiganya karakternya. Beda banget gitu. Fandi sekarang jadi dokter kan, Bu? Dia itu bukan kategori, dia tuh semacam, dia tuh perawat, tapi udah yang S3 gitu. Wow, beda banget kan nasibnya sama gue sama Leoni kan. Jamil nikah loh dia loh, Bo. Beda banget ya kita ya. Tapi ya kepandaian dan kejeniusan dia itu sudah muncul dari kecil, Bo. Dimana kalau gue sama Leoni ya kita masih ya ranking sih gitu. Cuma kita tuh seru-seruan gitu loh, gue sama Leoni kadang ya maksudnya nggak serius-serius amat gitu loh di sekolah gitu. Nah kalau pernah tuh kayak gue tuh gue nggak tahu Leoni pernah atau enggak, tapi gue pernah kayak kalau buku suruh belajar terus di dalamnya gue taruh komik. Itu gue. Ya standar ya sih kita. Nah gue nggak tahu Leoni pernah atau enggak, tapi kalau yang si Fandi nih dia tuh belajar mulu, sampai nyokapnya, gue inget banget nyokapnya tuh kayak bilang, kamu jangan belajar mulu dong, nanti stres. Serius? Jadi emang dia tuh emang niatnya emang anak senang belajar dan emang konsisten. Dia nulis nih cita-cita gitu. Gue dulu pengen jadi apalah, insinyur lah, nggak apa. Gue lupa, insinyur, desainer, pokoknya apalah, nggak ada yang jadi lah pokoknya itu. Kalau Fandi apa? Dokter. Ya udah intinya semuanya mendekati apa yang dia iniin, dan dia bener-bener konsisten gitu loh. Dan dia menggapai itu. Kalau Lele yang gua tahu, dia tuh emang cita-citanya pengen jadi Pokemon. Kalau Leoni itu sebenarnya anime banget kan. Leoni itu sebenarnya dia tuh ya anime banget. Dia sebenarnya bukan orang. Wibu dia wibu. Lo nggak lihat? Dia bukan orang. Kan gua bilang. Gua bilang dari Pokemon. Gue kan? Leoni tuh oke. Leoni tuh mirip laki gue.
Makanya Kan kita Virgo. mereka kan sama-sama Virgo bertiga nih. Terus laki gue tuh Wibu. Oh dia juga. Anak Kata gue gue. yang Wibu. Terus Leoni juga. Jadi mereka tuh yang paling kasihan adalah laki gue tuh kalau ngomong sama gue udah belasan tahun kawin, gue nggak terpengaruh dan gue nggak nyambung, gue haho gitu, gue nggak tertarik juga. Kalau lagi dunia jalan dia. sama Lele. Ya, kalau Leoni wah gitu. Dan lo akhirnya bilang Ya nggak apa-apa, kasihan juga kan laki gue. Heeh. Ya biarin aja. Dia menikmati. gue pikir kemarin ya waktu pas kan ada tuh di mana sih yang apa 90-an itu loh. Festival 90-an. Nah, Yang mereka manggung kan Oh, acaranya Synchronize, ya, Synchronize. Synchronize. Gue pikir Fandi, wah dia datang nih, dia lengkap mereka bertiga. Terus kata Lele gini, lo mau bayarin tiket dia dari Amerika? Ya udah jangan ngomel-ngomel dong ke gue kan nanya doang, gue bilang gitu. iya, soalnya kan memang literally harus bayarin karena dia memang kerja di sana, terus dia harus nyediain waktu kosong dan itu susah dan ya ribet Dan lah. kalian pakai baju zaman dulu tuh. Iya ya si baju itu itu ide siapa last ya, minute Bo? gue. Iya. Oh ide lu. Jadi awalnya tuh kita mau pinjem sama teman-teman kita yang desainer, udah kontak-kontak, terus udah fitting, terus tiba-tiba gue kayak last minute aja gitu kayak, gimana kalau kita itu kayak 3 hari sih, apa 3 hari 4 hari sebelum hari H gitu. Gimana kalau kita recreate baju Drag zaman Quack. Lo mau yang tanteku atau yang katanya? Terus ini yang katanya aja. Yang hitam ya? Ya sih emang itu lebih ini ya, gue bilang gitu. Ya udah. Akhirnya gue punya temen deket gue namanya Egi, dia mau dikerjain. Akhirnya dadakan banget loh. Iya, jadi gue nelfon temen gue tuh, "Hai Egi, sorry Egi." Jadi dia lagi di Kalimantan, pokoknya dia lagi ada ya, kerjaan gitu. Terus mau nggak? Gue bilang, jangan marah ya. Gue udah manggung tanggal segini, mau nggak bikinin? Gini nih bajunya kayak gini, langsung gue kirim. Oh itu gampang, cuma begitu doang kan modelnya, untung gitu. Udah jadi. Untungnya emang gak ribet. Kayaknya Gak ribet. emang kita tahu diri, udah tahu kita nggak tahu diri tapi tahu diri sama modelnya. Nggak mungkin tiba-tiba dikasih yang aneh-aneh kan. Tapi baju itu ikonik juga. Iya. Terus yang kocak adalah kan roknya kan panjang gitu kan awalnya bikinnya kan, maksudnya menyesuaikan dengan umur kita dong, jadi nggak mau pendek-pendek amat dong teman gue bikinnya. Terus gue sama Leoni udah pas lagi fitting, potong aja segini. Deh ini tuh airline, nanti gimana ya? Gitu dia kayak panik sendiri, nggak ngerasa. Kita sementara gue sama Leoni nggak merasa. Namanya pendek aja, nggak pokoknya bodo amat. Yang penting kayak dulu aja gitu. Merasa kayak kita patas-patas aja, merasa bocil gitu jiwanya. Tapi pas pakai emang pantas banget, lucu banget. Iya. Terus ini collab-nya sama Jojo ya? Iya, itu sebenarnya lebih ditodong sih. Ditodong ya? Sama yang lebih tua. Oh, jadi nggak ada suara cowok nih gitu kan? Jadi sebenarnya Jojo itu berada di situasi dan posisi yang salah ketika JR. Jadi pas kita lagi latihan di studio rame-rame sama semuanya, Joshua tuh entah kenapa nggak jauh-jauh selalu dari gua sama Leoni. Kita berjejer 3. Yang lain di sebelah sana, gue sama Joshua di situ. Jadi ya udah secara, gue nggak tahu gimana cara ngomongnya ya, lupa gue sama Leoni. Pokoknya ya udah kayaknya mau nggak mau gitu akhirnya si Joshua. Mau. Tapi dia mau sih. Gue lagi nyari ya, ininya. gitu deh pokoknya. Oke, lanjutinnya terus. Tapi untungnya kan cuma tahu diri juga, cuma 1 lagu. Ya, lagu apa waktu itu yang lu dinyanyiin? Katanya. Oh, katanya. Tapi lagu itu juga kan ini juga tahu. Iya. Teringat banget. Ya ke itu gila. semua orang. Ini emang luar biasa sih, almarhum Papa T-Bop sih kalau bikin lagu catchy semua. Iya, tapi lo kalau misalnya nih ya, misalnya hayal-hayal babu aja, Cor, gitu. Kalau misalnya lo, Gue lagi nyari kostumnya lagi. pilihan gitu ya, lo pengen balik ke zaman yang 90-an itu, di saat lo nggak perlu mikirin tagihan, atau lo mau tetap sekarang? Enggak, gue mau tetap sekarang. Nah, kenapa gitu? Karena yang mikirin tagihan suami gue. Bener. Dua-duanya enak ya. Bener. Dua-duanya enak. Kalau tahun dulu, Emang dulu lo mikirin nggak mikir tagihan? apa-apa juga. Nggak mikir apa-apa juga. Gak tau kok ada pikiran gak sih, ada otaknya gak sih? Semuanya mikirin orang tua, soalnya kan kita Iya kan? tahu Dulu kan beres mikirin gak sih? juga. Kita kan Tahu dulu beres. kalau kita kerja waktu kecil kan kita kayak princess gitu, kayak tahu Iya, beres, benar. bapak ibu ngurusin semua. Ini loh, Elaine ini loh. Iya. Pendek banget anjir. Udah gitu kan penontonnya di bawah kan, Bu? Iya. Pokoknya tetap
Tapi ya kita ya pakai celana ketat. Aku celana ketat dan Lele rambutnya digituin lagi. Ya Allah. Mbak Dia mah rambutnya tetap digerai. Tuh, ya kan? Gue cari aman. Nah, Tapi hype-nya dulu waktu hype-nya gimana pas manggung kemarin? Itu. Jadi gue dapet komentar dari teman-teman gue dan beberapa netizen, istilahnya tuh kayak pas lagi nonton mereka tuh bisa kayak happy nyanyi tapi terharu ngeluarin air mata karena kan semuanya dikumpulin. Semuanya dikumpulin. Lagu-lagu Gue merinding demi apapun. Lo kebayang gak sih tiba-tiba ada Susan dan Ria Enes nyanyi, terus tiba-tiba ada Saskia Giovanni, terus tiba-tiba ada Cira Kwek nongol, terus tiba-tiba Joshua, Eno, semua dikumpulin, sampai Kisah Kuswoyo juga ada. Ada, Bo. Wah, kayak gue nyesel banget nih. Jadi ibaratnya kayak Pandora, bahasanya tuh ya kayak Pandora box-nya kebuka, tak gitu loh. Lo kayak semua rasa di saat itu, masa kecil lo, hidup lo waktu itu, dan sambil lo dengerin lagu itu di era itu, jadi semuanya tuh jadi kayak istilahnya juga ada yang bilang merasa agak healing gitu. Penontonnya jadi gitu. Tuh guys, lihat ya guys. Lucu banget. Lucu banget ya tuh. Terus makanya gue Ya itu last minute. sependek itu ya kan? Tetap enggak pendekin aja nih. Pendekin aja. Ah, ini ya kan? Lucu banget. Nah itu kan waktu itu barengan sama Eyang. Nah iya tuh. Terus gimana waktu itu? Iya ya. Kalau gue sih kan karena kita sering ketemu sama Eyangnya zaman dulu banget ya, masih SMA terakhir-terakhir kan, atau lulus SMA lah ya, masih 20-an awal. Jadi bis itu udah lama nggak pernah ketemu lagi. Jadi gue kan nggak pede ya, tapi kan kita nyamperin, tapi kita nggak ngerasa dia tuh inget sama muka gue sama Leoni gitu loh. Yang gue amazed sih pas ketemu, duduk, halo Eyang, gue langsung aku Dea, aku Leoni gitu. Terus, ya aku inget lah kalian gitu. Sumpah loh. Gitu. Sumpah ya Allah. Aku inget lah kalian emang gitu. the best sih. Dan kayak dia inget Best sih, semua Em. orang, semua yang kita itu dia inget, terus dan dia masih sempet kayak lucu sih, dia kan pakai baju merah. Terus dia nanya, ini baju gue kayak hebohan nggak sih warna merah? Ini warna merah nih. Ini nggak apa-apa kan harus menyala di panggung. Gue bilang gitu. Tapi dia mah mau pakai baju apa aja juga udah ketahuan banget sih. Dia tuh yang kayak masih sharp banget gitu loh, banget, dari tatapannya sampai omongannya, dan sempet ngejokes tetep bercanda-bercanda gitu. Gue mau tahu dong dari semua lagu Tria Kwek yang booming itu, favorit lo yang mana? Lu juga harus mikir ya. Gue punya satu, lo apa gitu ya. Kalau gue katanya. kalau gue Yaudah, kamu marah dulu. iya Iya, Sagittariusnya marah ya. Iya, Gue biasa gitu kalau berantem sama gue. Iya. Ya marah aja dulu. Yaudah, kamu marah aja dulu. Habis itu kita baru ngobrol. Ntar abis itu kita gini terus gak pakai minta maaf. Oh jadi lo katanya. Gue katanya. Lu juga katanya. Enggak, gue bisa sekolah. Oh, Bisa, oke. yang ada Bertrandnya. Enggak, kalau gue katanya tuh kayak lebih katanya kayak gitu kayaknya. Kalau gue deket Ya, marah ya. Iya. Ya, Deket kemana? ya itu semua kemarin dibawain. Iya. Jadi makanya aku sedih jangan marah katanya sama Tanteku yang dibawain. Tanteku yang mana ya? Sadari dulu, yang gitulah pokoknya. Kan kita waktu itu kan udah janjian. udah Iya, langsung kita konas. dia sumpah demi Allah kita Iya, udah si Leo janjian. udah Lele udah bilang. Cuman gak jadi. Gue kenapa ya cuma? Nah, satu lagi nih kita nih. Oh iya ini. Itu Si baju baru itu. Iya, mereka merecreate dan nge-remake Dan si ini baju bisa baru. persis loh. Iya Yang ya. zaman dulu. Nanti kita ceritain ini, kita main game dulu. Nanti kita kita main ceritain game ini apa? ya. Hah? Karena dia penyanyi. Anjir, pengetahuan umum gue apa? Karena dia seorang penyanyi. Karena dia seorang penyanyi, berarti dia akan bermain games tebak gerak bibir. Oh, oke. Ya Allah. Gue lagi dong Cong. Ya iya dong. Ya, kamu kan artikulasinya menganggap. Tebak gerak bibir. Bibir. Si Edo ini dengan banget yang bikin gue. Ini salah nih. Gerak bibir yang diperagakan oleh Cika salah. Gerak bibir yang diperagakan oleh dia. Padahal udah tertulis loh Cika lah. Oke, kita punya satu kalimat. Jadi nanti gue akan pilihin yang gampang-gampang dulu aja. Iya, gampang aja. Oke. Ada 4 kata. Asik. Kata pertama. Nah ini nih diuji nih. Sinkron apa enggak nih?
Dia kaki sama otaknya aja jauh ya, wah. Ini mudah-mudahan lebih deket, Iya, lebih nyaman ya. Semoga. Oke. Ayo 4 kata ya. Bajai. Ih kok bisa sih lo? Lo jago berarti bibir gua bagus. Bajai. Artikulasi yang nggak kelihatan tuh Iya bisa, kan? bisa kebaca Mm-mm. loh. Oke. Artikulasi loh. Kata keduanya. Rongga kemudian. Belok. Hah? Belok. Bener. Bajai belok. Kata ketiga. Nabrak. Ya cepet ini. Kata keempat. Bajai belok, nabrak. Hah? Banjir. Bajai belok, nabrak. Iya tapi bener. Tapi bener. Itu kan buncis. Aduh, Ya, lu sih banyak gaya nih. Tapi lo jago. Oh gitu, emang banyak yang nggak bisa? Banyak yang nggak bisa. Oh mungkin itu the power of Gemini. Iya. Oh, Gemini. Next ya, 4 kata juga. Oke. Ready? Ready? Petasan. Ih, dia nggak jago. Kesel. Gue nggak suka deh kalau gini. Jadi kayak kesannya tuh bibir gue bekerja dengan baik dan benar. Dan gue jambak gitu. Badak. Santai. Ini gabung ya langsung ya. Aduh. Hah? Petasan meledak di pesisir. Bukan. Alhamdulillah dia mainnya nggak sampai pesisir. Petasan meledak di pak. Arvin gitu. Pas. Pak. Pasir. No. Betul petasan meledak di pasir. Apa sih? Pajijir. Bukan. Nah ini berarti gue nggak bisa. Iya, jadinya gue yang depresi dah. Ini gue gak bisa. Gak tahu ah. Kalau Allahu Akbar. Petasan meledak masjid. Iya. Enggak soalnya lo ngomongnya jijir. Enggak. Gitu kan gue. Kalau gue ngebacanya pajijir. Jauh banget. Apa Jauh itu? banget, anjir. Iya. Oke. Akhirnya Nih. mulai agak nge-lag. Oke, terakhir ya. Dapat tadi apa gue nih? Hadiahnya terakhir. Oke, ready? You. 4 kata lagi. Kata pertama. Hah? Apa? Bukan. Emak. Udah mulai nih. Ayo. Hah? Hampa? Apa? Sapa? Mau? Apa? Yang terakhirnya Cong, susah Cong. Mancing dulu yang kedua deh. Yang kedua ya. Yang kedua. Dodol. Enggak. Dono. Dorong. Ya. Yang pertama. Apa dorong? Oke, yang ketiga ya. Ketiga. Ketiga ya. Ciluk, Mbak. Ciluk, Pak. Yang keempat dulu deh. Tapi iya ya, Cong. Menurut gua kayak ya. Bukan. Masuk. Enggak.
Pak Paino. Asik nih udah mulai nggak sinkron. Udah mulai nggak sinkron. Udah mulai nggak sinkron nih. Tanjidor. Kayaknya dia nggak dapat jadi ini. Kayaknya dia give up deh. Katanya itu adalah abang dorong gerobak bakso. Padahal gue suka bakso. Susah ya? Susah emangnya? Susah, tapi Susah ya? nggak kebayang. Gue nggak kebayang, padahal gue suka bakso, tapi nggak kebayang. nggak kebaca di gue. Oke. Itu dia tadi tebak bibir bersama Dea Ananda. Bibir. Kita lanjut lagi ya. Itu yang apa? Yang si baju baru alhamdulillah itu. Baju baru. Itu dia minta nge-remake lagi dengan semua tatanan lu tuh dari atas sampai bawah. Jadi emang dari pihak kliennya, terus mereka request kayak gitu, udah bisa sama. ketiplek loh. Terus jadi kita ngurusin semuanya, maksudnya mereka ngurusin semuanya, jadi dari izin ke pencipta lagunya juga dulu kan, John Dayat, terus udah, tapi ngerjainnya tuh cepet sih. Basically kayaknya cuma dikasih lagunya, mereka bikin lagu yang udah ala mereka, terus liriknya diganti, terus ya udah gue tinggal nyanyiin sesuai liriknya, konsepnya mereka, terus ya udah pokoknya gue latihan, abis itu gue latihannya juga cuma sehari, dan yang kocak gue tuh baru 2 tahun habis lahiran, habis sesar. Nah, gue kan latihan, terus gerakannya tuh kan banyak yang gini kan, Bo. Gue kayak semangat lincah gitu kan, tanpa sadar kalau saya sudah ibu-ibu, umur 35 ke atas gitu ya, beda dong ya kan, jompoannya beda sama yang jompoannya. Otomatis kan, dan gue nggak sadar gitu, apalagi bekas sesar. Jadi pas gue on the way pulang, habis latihan kayak 6 jaman gitu, on the way pulang di jalan, nyut. Baru berasa, Bo. Terus akhirnya gue kontenin aja, maksudnya gue sambil nanya juga kan ke ya ibu-ibu gitu, ini gue bisa latihan gini-gini, sekalian iya gue sampai 5 tahun sampai 6 tahun masih suka nyut-nyut kalau kita gerakannya terlalu heboh. Oh gitu ya, gue baru tahu sih sebenarnya. Tapi gue juga sesar kan. Gue baru tahu. Gue waktu itu abang udah umur 10 tahun masih suka nyut-nyut. Nah iya, ini info yang gue baru tahu gitu loh. Gue pikir setelah 2 tahun udah dong, ya udahlah, ternyata kita tuh masih nggak bisa gerakan-gerakan tertentu yang kelamaan gitu. Dan iklan itu tuh ini banget ya, cheerful banget kayak. Cheerful banget. Aku anak gadis ya gitu ya kan. Aku anak gadis ya gitu. Tapi pas lagi syuting, kan syutingnya kan bener-bener dari biasalah sehari sampai jam 10 malam udah kelar gitu ya. Syutingnya nggak terlalu capek karena kan cuma sepotong doang. Capean pas latihan karena kita bener-bener ngapalin koreografi dari scene semua scene-nya tuh kita praktekin gitu. Dan kita udah harus latihan yang cheerful ala umur 12 tahun dengan ekspresi yang gue kayak summon gitu loh, gue panggil dia yang dulu. Ya gitu lah ya. Terus ini sendiri. Ya masuklah ke aku ya. Dah yang 12 tahun. Nah intinya gitu lah ya, terus jadi capek makanya latihannya pas syutingnya sih enggak. 12 tahun itu. Kayaknya gue lupa 12-13 tahun, umur segitu lah. Bayangin 98. 98. Tapi gila ya itu. Tapi lagu itu kayak. Iya. Tapi lagu itu emang evergreen kalau evergreen datanya. Iya. Jadi kayak yang nggak bisa deh, orang tuh kayak mau di semua generasi kayaknya tahu deh. Lo kan masih muda banget ya. Lo tahu kan lagu itu? Baju baru. Tahu kan? Iya lo. Semua tuh tahu deh. Iya, gue juga ngerasa ya itu sih sebuah keberuntungan sih waktu itu gue John Dayat bisa bikinin lagu itu dan produsirin itu dan yang zaman dulu tuh mungkin salah satu tim suksesnya gua dan Trio Kwek Kwek yang paling berjasa adalah nyokap gua juga. Waktu gua kecil itu sampai lagu Baju Baru aja itu yang bikin nyokap gue yang ngedesain semua bajunya ya. Baju katanya yang garis putih itu yang bikin nyokap gua. Wow. Jadi kalau di Trio Kwek Kwek dan di album solo gue kan kita produsernya sama. Jadi nyokap gue itu selalu ikut meeting mau bikin album baru nih. Nyokap gue meeting, ibaratnya kan zaman dulu kita belum ada stylist kan. Ya. Jadi nyokap gue jatuhnya bagian stylistnya, dia yang akan meeting, oh konsep apa, oke nyokap gue yang akan
mencari desainer-desainer Indonesia yang mau untuk dikolaborasiin, terus beserta baju-baju yang dia bikin sendiri, pakai penjahit sendiri yang dia udah langganan. Nah, even misalnya pakai baju desainer sekalipun, nyokap gue tetap ngatur. Nggak pasrah gitu nyokap gue. Iya. Jadi Ya iyalah Sagittarius. Sabar. Iya bener, detail Iya, banget bener. Iya, kan. bener sih. Jadi bener-bener zaman dulu tuh kalau desainer tuh kita Jenny Johannes, Rizaldi, Musa sempet, kalau yang surga di telapak kaki ibu tuh pakai Musa. Desainer senior banget ya. Oh my god, surga di telapak kaki ibu. Iya. Surga di telapak kaki gila. Oh, kangen deh. Ada Musa, ada Jenny Johannes. Gue macam-macam deh desainer-desainer Iya, zaman iya. Rizaldi. Aduh, desainer zaman dulu lah. Rizaldi zaman dulu. Tapi berarti nyokap itu cukup berjasa banget. Bikin untuk- konsep konsep gayanya kita trio kuek-kuek dan gue solo tuh nyokap gue semua. Asli. Tapi dia mencari sendiri idenya atau gimana? Dia zaman dulu udah suka beli, kayak kalau zaman dulu kan adiknya Folk ada Bambini. Mana Oh iya, majalah Bambini zaman Iya, dulu. Ya, iya. nyokap gue bacanya majalah-majalah itu. Terus Jangan dulu nyokap tuh model kali ya. nyokap gue sih dulu sempat interior desain sama zaman gue belum Iya, sama nggak zaman ada gue ini, belum masih TK, nyokap gue buka jahitan di rumah, teman-temannya bikinin baju. Nah, emang Iya. udah ada Emang dasarnya ya, dasarnya Bo. demen ngedesain kali ya. Tapi kan dulu waktu kecil tomboy kan? Gue Dibilang tomboy apa enggak sih? Lu tuh sebenarnya kayak yang lu bersyukur apa enggak sih akhirnya lu tuh masuk ke dunia entertain gitu. Lu jadi seorang penyanyi atau lu tuh kayak ngerasa gue kayaknya nggak suka banget deh dengan kehidupan itu karena gue kehilangan masa kecil gue. bersyukur, udah pasti gue bersyukur karena apapun yang terjadi sampai sekarang. Lu ada nggak sih Enggak. mainan yang dulu sebenarnya lu tuh sebenarnya pengen banget main, pengen tapi banget main, lu nggak bisa karena lu tuh terlalu sibuk. waktunya tuh susah. Iya. Gue main. Gue nggak suka boneka waktu kecil, nggak suka guling. Kalau jenglot lu tahu jenglot? Kayak gue suka. Gue bener-bener baru dia datangnya telat banget lagi. Oh my god. Masih pakai seragam Nggak suka. SMA. Gue udah sebel banget, telat banget sih, lama nih gue nunggu sekarang. Pas dia datang, dia yang kayak sorry ya gitu, terus kayak aku meleleh gitu. Langsung ingat apa? Terus gue langsung ke kamar mandi. Bentar,